Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 dengan materi memahami konsep-konsep filsafat dan cabang-cabang filsafat. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari filsafat, yaitu gerakan berpikir yang hidup di tengah situasi konkret dan dinamis. Berfilsafat yaitu proses menjadikan kebijaksanaan intelektual dan sosial semakin membumi di tengah manusia lainnya. Dengan demikian, filsafat menjadi lebih dekat dan akrab dengan kehidupan manusia lain di dunia. Ilmu pengetahuan dan filsafat saling berhubungan yang tidak mungkin dapat dipisahkan. Karena filsafat merupakan induk ilmu pengetahuan. Hal ini berarti segala prinsip-prinsip yang dimiliki oleh ilmu pengetahuan sangat ditentukan oleh filsafat. Konsekuensinya, setiap perkembangan ilmu pengetahuan yang menyangkut masalah metode-metode aksioma, dalil, objek, ilmu, dan semua landasan epistemologinya sangat ditentukan oleh filsafat. Baik, materi pertama yaitu memahami konsep filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia yang terdiri dari dua kata, yaitu philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau pengetahuan. Jadi, filsafat dapat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan atau pencarian akan kebijaksanaan. Filsafat adalah suatu disiplin ilmu yang berusaha untuk memahami dan menjelaskan segala sesuatu tentang hakikat realitas, pengetahuan, moralitas, nilai-nilai, dan eksistensi manusia secara mendalam. Selanjutnya dikutip dari buku Metodologi Penelitian Filsafat tahun 2002 karya Sudarto, menyatakan beberapa ciri-ciri dari berpikir filsafat yaitu metodis, menggunakan metode atau cara yang lazim dalam berpikir; sistematis, berpikir dalam suatu keterikatan antara unsur-unsur yang ada sehingga tersusun suatu pola pikir; koheran, tidak terjadi suatu yang bertentangan antara unsur-unsur yang ada; rasional, berdasarkan kaidah berpikir yang benar dan logis; komprehensif, berpikir tentang suatu dari berbagai sudut pandang; radikal, berpikir secara mendalam universal, mengarah pada kehidupan manusia secara keseluruhan. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu karakteristik pemikiran filsafat. Dalam hal ini, ada beberapa karakteristik yang saling berkaitan. Yang pertama, ada menyeluruh atau komprehensif, yakni filsafat berbeda dengan ilmu pengetahuan dalam memandang objeknya. Hal tersebut dikarenakan filsafat melihat atau memandang objek dari sudut pandang totalitas atau secara keseluruhan. Filsafat ingin mencoba mengenali suatu hakikat atau isi dari segala sesuatu. Yang kedua, ada mendasar atau radikal. Radikal dalam hal ini dapat dipahami sebagai radix yang berarti akar, sehingga dalam hal ini filsafat selalu menggunakan daya kritisnya untuk dapat mengkaji suatu objek sampai ke akar-akarnya. Jadi filsafat tidak berhenti percaya begitu saja secara dangkal, namun secara radikal filsafat ini terus bertanya ke dasar dari suatu alasan. Yang ketiga, ada mencari kejelasan. Dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh filsafat seharusnya bermuara pada pencarian kejelasan pengertian dan kejelasan intelektual dari seluruh dimensi realitas kehidupan. Yang keempat, ada berpikir rasional. Dalam hal ini, rasional dapat diartikan sebagai seperangkat sistem berpikir yang mengacu pada argumen tertentu yang dipercayainya. Biasanya dalam hal ini, model berpikir rasional mengandung pengertian berpikir logis, sistematis, dan kritis. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang kelima, terdapat spekulatif. Dalam hal ini, kegiatan berpikir spekulatif merupakan hal yang pertama kali dilakukan sebelum kegiatan berpikir utama, yang telah dilakukan oleh para filosof selama berabad-abad. Berpikir semacam ini memiliki karakter yang membuat dugaan yang masuk akal mengenai sesuatu hal. Filsafat juga berusaha menetapkan kriteria apa yang disebut benar atau logika, apa yang disebut baik atau etika, dan apa yang disebut indah oleh estetika.
Yang keenam, terdapat konseptual. Dalam hal ini, berpikir filsafat adalah berpikir melampaui batas pengalaman hidup sehari-hari. Konseptual dalam hal ini dapat diartikan mengatasi di pengalaman dan fakta. Yang ketujuh, terdapat koheren dan konsisten. Koheren dalam hal ini dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah dalam berpikir logis. Sedangkan konsisten dapat diartikan sebagai berpikir yang tidak mengandung kontradiksi. Yang selanjutnya, yang kedelapan, terdapat sistematis dan metodis. Sistematis dalam hal ini dapat diartikan sebagai berpikir yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga membentuk struktur berpikir yang utuh. Sedangkan metodis dalam hal ini dapat diartikan sebagai cara yang ditempuh dalam mendapatkan kebenaran melalui tahap-tahap yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kesembilan, terdapat bebas. Dalam hal ini, berpikir filsafat adalah berpikir secara bebas. Bebas yang dimaksud di sini adalah bebas dalam berprasangka sosial dan kepentingan politik. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang ke-1, ontologi. Objek telaah ontologi adalah yang ada tidak terkait pada satu perwujudan tertentu. Ontologi membahas tentang yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Ditinjau dari segi ontologi, ilmu membatasi diri pada kajian yang bersifat empiris. Objek penelaah ilmu mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera manusia. Yang kedua, epistemologi adalah ilmu yang membahas secara mendalam segenap proses penyusunan pengetahuan yang benar. Kajian epistemologi membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran dan apa kriterianya. Objek telaah epistemologi adalah mempertanyakan bagaimana suatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakan dengan lainnya. Aksiologi. Kata aksiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu aksio yang berarti layak atau pantas dan logos yang berarti ilmu. Pengertian aksiologi secara istilah adalah studi yang berkaitan dengan teori tentang nilai atau studi segala sesuatu yang dapat bernilai atau memberikan manfaat. Pembahasannya mencakup tiga hal berupa tindakan moral yang melahirkan etika, ekspresi keindahan yang melahirkan estetika, dan kehidupan sosial politik yang melahirkan filsafat sosial politik. 4. Metafisika. Metafisika adalah suatu cabang filsafat sistematis yang membahas keberadaan. Ini berkaitan dengan proses analisis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu yang kelima ada logika. Logika adalah cabang filosofi yang membahas penalaran. Penalaran adalah suatu corak pemikiran khas yang dimiliki manusia dari pengetahuan yang ada untuk memperoleh pengetahuan lainnya, terutama sebagai sarana dalam pemecahan suatu masalah. Yang keenam itu ada etika. Estetika merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas keindahan. Estetika adalah ilmu yang membahas bagaimana keindahan dapat terbentuk serta bagaimana dapat merasakannya. Yang kedelapan ada filsafat politik. Filsafat politik berfokus pada kekuasaan, pemerintahan, dan keadilan. Cabang ini membahas tentang teori-teori negara, hak asasi manusia, kewajiban warga negara dalam masyarakat. Yang terakhir ada filsafat bahasa. Filsafat bahasa mempelajari tentang antara bahasa, pikiran, dan kenyataan. Cabang ini berusaha memahami bagaimana bahasa digunakan untuk menyampaikan makna dan bagaimana kata-kata mewakili ide atau konsep. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya di sini akan menyimpulkan hasil dari penjelasan teman-teman mengenai konsep filsafat ini. Filsafat adalah disiplin ilmu yang mendalam dan yang berusaha untuk memahami berbagai aspek fundamental kehidupan manusia mulai dari esensi pengetahuan, moralitas, hingga struktur sosial masyarakat. Filsafat bukan hanya sekedar teori, tetapi pendekatan berpikir yang kritis, rasional, dan sistematis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan besar dalam kehidupan. Tujuan filsafat mencakup pencarian kebenaran, penguasaan kemampuan berpikir kritis, pemahaman tentang realitas, serta pengembangan pengetahuan dan etika dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan memahami filsafat dan cabang-cabangnya, kita dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, membuat keputusan yang bijak, dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai masalah yang ada di kehidupan manusia. Filsafat tidak hanya penting bagi akademisi, tetapi juga relevan dalam kehidupan sehari-hari untuk membentuk karakter, mengatasi masalah kehidupan, dan memahami dunia secara lebih mendalam. Nah, itu saja kesimpulan dari materi konsep filsafat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Henry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.